Baik Ustaz, nah kalau tadi informasi dari Kalimantan Selatan, Ustaz, ini kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Ini Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar usaha makanan berupa kerupuk tahu yang mengandung boraks. Sebanyak 3,9 ton kerupuk bercampur boraks tersebut siap diedarkan oleh tersangka di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta. Berbekal informasi yang didapat, anggota Unit 5 Tindak Pidana Ekonomi menelusuri penjualan produk pangan berupa kerupuk tahu tanpa izin di Desa Pagereng Mumbuk, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui kerupuk tahu dibuat dengan campuran bahan berbahaya. Dalam penggeledahan, didapati 25 sak borak yang disimpan di gudang dan juga 3,9 ton kerupuk tahu siap edar. Tersangka mengaku setiap bulan bisa mengirim kurang lebih 650 plastik kerupuk dengan omset mencapai 175 juta rupiah. Tersangka SN dan ST sudah melakukan penjualan kerupuk tahu sejak 2015 lalu. Seperti ini, ya, atau borak ini. Ya, ini kalau digunakan ini seharusnya peruntukannya adalah untuk bahan bangunan. Konsumsi makanan yang mengandung borak sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker hingga berujung pada kematian. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Subhanallah, ini memproduksi kerupuk dengan campuran zat berbahaya seperti boras tentu saja ini berbahaya bagi pembeli yang nanti akan mengonsumsinya. Ustadz, apakah ini termasuk ke dalam hal yang mudarat, Ustadz? Jelas itu akan membahayakan ya, sebagaimana disampaikan tadi ya, dampak kalau kita mengkonsumsi borak ya. Disinilah pentingnya Islam menekankan bahwa dalam mengkonsumsi makanan itu harus ada dua unsur ya. Pertama adalah unsur kehalalan, halalan. Yang kedua itu adalah unsur thayyib ya. Jadi kalau kita lihat tadi kerupuk ya, tahu itu halal ya. Tapi begitu diberikan campuran boraks ya, ini dia menjadi tidak thayyib ya, tidak baik ya. Jadi halal itu dari segi zatnya dia halal, bukan dari sesuatu yang diharamkan. Jelas kalau tahu kerupuk itu ya halal ya. Tapi ketika ada kandungan boraksnya, maka dia tidak thayyib, dalam artian tidak baik ya. Itu bisa merusak kesehatan ya. Dan ini tentu yang disebut dengan mudarat tadi itu ya. Dan dalam satu hadis dikatakan la darara wa la dirar. Jangan sampai kita ini menimbulkan mudarat untuk diri kita dan juga membahayakan orang lain. Itu yang harus dihindari ya. Sekali lagi, dalam mengkonsumsi makanan itu unsur halal harus terpenuhi, tetapi unsur thayyib, bahwa makanan itu baik, ya bergizi, tidak berbahaya, tidak mudarat, itu juga penting.